Salam sejahtera teman-teman. Nah, kali ini kita masuk ke tampak samping kiri ya. Tampak samping kiri rumah dengan atap pelana kombinasi. Nah, jadi tampak samping kiri itu dibuat dari potongan B. Nah, ini dia potongan B ya. Oke, ini potongan B untuk atap rumah dengan untuk rumah dengan atap pelana kombinasi ya, teman-teman ya. Jadi di sini terasnya itu sudah dalam bentuk atap pelana tampak dari samping. Ya. Jadi kita lihat teras ini bukan potongan ya, tapi tampak samping. Jadi kalau Anda lihat ada garis potongan di bawah pada denah, Anda perhatikan pada denah itu ini dia garis potongan B ya. Jadi garis potongan B itu tidak memotong teras. Ya, tapi teras ada di depan garis potongan ya. Sehingga teras itu tampak dari samping. Nah, itu seperti pada materi tentang potongan B ya. Pada materi rumah potongan B, rumah atap pelana kombinasi. Nah, jadi di sini sudah ada atap terasnya teman-teman ya. Genteng terasnya sudah ada tampak dari samping. Ya, juga ada tiang-tiang teras ya seperti ini, dan ada mainan, ada dinding gantung juga ya. Nah, itu materinya ada semua pada potongan B atap pelana kombinasi ya. Nah, jadi potongan B inilah yang akan kita rubah menjadi tampak samping kiri. Yang sebelumnya potongan A dirubah jadi tampak depan, kemudian dari tampak depan di mirror ya menjadi tampak belakang. Nah, sekarang kita masuk ke potongan B dirubah menjadi tampak samping kiri. Nah, ini sejajar ya teman-teman ya. Jadi potongan B dengan potongan A atau tampak depan ini sejajar ya, garis atas dan garis bawahnya itu sejajar. Jadi puncak atap dan dasar pondasinya ya itu sejajar teman-teman ya. Nah, termasuk garis lock betonnya ini. Nah, Anda perhatikan, kalau dasar pondasi sudah tidak ada ya pada tampak depan. Di tampak depan udah nggak ada pondasinya, tapi kita masih bisa melihat pada garis persamaan antara garis slop atas. Jadi perhatikan slop bagian atas ya. Jadi garis slop ada 2, 1, 2 ya. Bawah dan atas. Nah, pada garis atas maupun garis bawah itu sejajar ya teman-teman ya dengan garis slop beton ini ya. Perhatikan pada tampak depan. Nah, sedangkan pada puncaknya daripada potongan B ini puncak atapnya sejajar ya dengan puncak atap tampak depan seperti itu teman-teman ya. Dan ya seperti biasa ya, jika di potongan A itu jika di tampak depan ada denah yang sejajar dengan tampak depan, ada juga skema atap seperti ini yang juga ya sejajar dengan tampak depan. Ya seperti ini sejajar semua ya, denah dan skema atap di bawah tampak depan itu sejajar. Begitu juga dengan tampak belakang ini ya, denah dan skema atapnya juga sejajar ya dengan tampak belakang. Begitupun dengan tampak samping kiri ya. Jadi denahnya kalau tampak samping kiri itu model seperti ini. Ya, jadi kita posisi ada di sini ya, kita posisi ada di sini melihat ke arah rumah sehingga terlihat dari samping kiri ya seperti itu. Nah, ini denah ini sejajar ya dengan potongan B di atasnya. Begitupun dengan skema-skema atap di bawah ini juga sejajar teman-teman ya dengan potongan B di atas ini. Seperti itu. Ya, jadi ini dia ya rumah dengan atap pelana kombinasi. Jadi kalau perhatikan kalau saya putar, nah ini dia tampak depan ya teman-teman ya. Ini tampak depannya seperti ini. Ya, ini dia rumah dengan atap pelana kombinasi ya. Ini tampak depan. Tampak samping kiri itu tentunya yang ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau dilihat dari atas dia seperti ini. Nah, perhatikan teras ada di kanan pojok kanan atas seperti ini pada layar ya. Teras ada di pojok kanan atas. Kita posisi ada di bawah denah ya. Ada di bawah sehingga kalau kita melihat itu posisinya berdiri seperti ini. Nah, ya kita melihat ke arah depan tuh posisinya seperti ini teman-teman ya. Anda bisa melihat seperti inilah tampak samping kiri daripada rumah dengan atap pelana tunggal ya. Pelana kombinasi ya, pelana kombinasi. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuat sebuah gambar contoh. Pada gambar contoh ini semua yang ada di dalam dinding utama, bangunan utama itu dihapus. Bersih ya, kecuali garis sebelah kanan layar terluar dan garis sebelah kiri layar terluar. Atau garis dinding sebelah depan terluar dan garis dinding sebelah belakang terluar. Ya, itu tidak boleh dihapus. Kemudian garis lock beton atas dan bawah juga tidak boleh dihapus. Kemudian teras ini juga tidak boleh dihapus ya, mulai dari tiang,
sampai atap semua tidak boleh dihapus ya untuk teras, karena teras itu bukan potongan tapi tampak samping yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini kelihatan dari samping ya, seperti itu. Nah, untuk garis puncak nok ya, garis puncak nok itu atau garis nok ada 3 garis, 1, 2, 3, tidak ada yang dihapus ya, dibiarkan semua. Nah, kemudian garis apa namanya, penampakan atau garis daripada batas genteng ya, yang ini sebelah kanan, atau garis lisplang vertikal ya, sebelah luar sendiri bagian kanan dan sebelah luar sendiri bagian kiri itu tidak boleh dihapus. Kemudian ada 2 garis lisplang datar ya, 2 garis lisplang datar pun di belakang itu tidak boleh dihapus. Oke, langsung saja teman-teman perhatikan ya, ini dia potongan B atap pelana kombinasi. Jadi saya blok dulu ukurannya ya, saya klik satu-satu seperti ini dimensionnya. Nah, saya sentuh lalu saya klik, kemudian saya tekan delete ya pada keyboard. Atau saya bisa blok hijau seperti ini, saya klik dari kanan bawah ke kiri atas. Tapi dia hanya menyentuh separuh ya daripada dimension. Ini blok hijau dari kanan ke kiri. Asal menyentuh aja kalau blok hijau itu sudah terblok ya. Jika sudah terblok, tekan delete pada keyboard. Ini dari kanan bawah ke kiri atas seperti ini ya. Nah, perhatikan yang terblok hanya dimension saja. Kemudian tekan delete pada keyboard ya. Jadi tidak boleh sampai kena bangunan ya, seperti itu. Berikutnya saya akan menghapus fondasi. Jadi saya blok hijau lagi nih dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, cuman saya paskan bloknya itu cuman separuh fondasi, lalu saya klik di situ. Kemudian saya tekan delete pada keyboard. Ya, seperti itu. Jadi dari kiri ke atas setengah fondasi diklik, kemudian tekan delete ya kalau sudah terblok. Kemudian yang di dalam-dalam ini dihapus semua teman-teman ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Saya klik dari sini, tarik ke atas seperti ini ya, blok hijau, perhatikan tuh. Nah, lalu tekan delete pada keyboard ya. Jadi jangan sampai kena puncak genteng ya, atau garis nok itu jangan sampai ya. Kemudian ada garis dinding kanan depan ini ada 2 ya, yang di dalam yang saya hapus. Saya klik yang di dalam, kemudian saya tekan delete ya. Yang ini juga ada 2 garis yang di dalam yang saya klik, kemudian saya tekan delete lagi pada keyboard ya. Kemudian ada garis arsiran dinding, ini saya klik ya. Jadi saya sentuh lalu saya klik garis arsiran dindingnya. Kemudian saya tekan delete pada keyboard. Jadi garis arsiran dinding itu diklik aja ya, tidak usah diblok. Nah, ini kemudian ada penampang-penampang slope beton seperti ini ya. Dan ada juga penampang balok-balok gantung seperti ini. Balok ring ya. Itu pakai blok biru teman-teman ya, jangan lupa blok biru dari kiri ke kanan ya. Jadi seperti ini, perhatikan, klik dari arah kiri ke kanan bawah ya. Nah, seperti ini, lalu klik di bawah, sudah terblok, tekan delete pada keyboard ya, seperti itu. Klik dari arah kanan kiri ke dari arah kiri atas ke kanan bawah, atau dari kiri bawah ke kanan atas, yang penting dari kiri ke kanan ya, seperti itu, secara diagonal. Nah, kemudian tekan delete pada keyboard kalau sudah terblok ya, seperti itu. Jadi perhatikan dari kiri ke kanan seperti ini ya. Jadi yang masuk ke dalam blok hanya penampang daripada balok itu aja, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan ya. Jadi yang masuk ke dalam blok hanya baloknya, penampang balok saja, dari kiri ke kanan ya, seperti itu. Perhatikan yang masuk ke dalam blok secara utuh hanya penampang balok ya. Kalau yang lain meskipun masuk ke dalam blok, tapi kalau masuknya itu hanya separuh atau sekecil aja tidak masalah ya, karena blok biru ini hanya mengcover atau mendeteksi yang masuk ke dalam blok biru secara utuh seperti itu ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini masih ada lagi ya di blok biru seperti ini, perhatikan. Nah ya, di atas ini juga di blok biru. Nah, sudah ya, kemudian sudah terblok semua, lalu tekan delete pada keyboard ya. Selanjutnya teman-teman perhatikan, ini garis lisplang ini ada 2 garis yang vertikal ya. Garis lisplang yang di dalam saya klik, lalu saya tekan delete pada keyboard. Jadi saya biarkan yang di luar ya, yang di dalam aja yang saya hapus. Jadi garis lisplang vertikal itu ya, lisplang vertikal
Saya klik garis yang di dalam, yang di luar saya biarkan, lalu saya tekan delete pada keyboard ya. Jadi yang saya hapus hanya garis di dalam saja. Kemudian teman-teman, efek daripada menghapus garis yang di dalam, maka garis-garis yang di atas ini jadi terputus ya. Nah, karena memang dia tidak sampai ke luar, dia hanya sampai ke garis dalam yang kita hapus tadi. Maka garis-garis ini kita sambungkan keluar ya, kita panjangkan keluar ya, seperti itu. Nah, garis-garis yang tidak sampai ke garis luar ini kita sampaikan keluar ya, menggunakan icon extend pada tab modify dengan acuan. Jadi kalau garis yang ini mau dipanjangkan ke sini, maka acuannya garis vertikal yang ini ya. Kalau yang di belakang, garis yang di belakang mau dipanjangkan ke garis ini, maka garis inilah yang menjadi acuan. Seperti itu ya. Garis vertikal atau garis batas luar itu ya, daripada tab atau list blank. Nah, kita pakai extend cara dua ya, menggunakan garis tujuan yang saya jelaskan tadi. Klik atau blok dulu objek tujuannya, kemudian klik icon extend pada tab modify atau EX enter ya pada keyboard. Kemudian klik garis-garis yang akan di-extend atau akan dipanjangkan. Akhiri extend dengan enter atau skip jika telah selesai ya. Nah, perhatikan, saya akan memanjangkan garis yang di belakang ya. Garis-garis yang ini akan saya panjangkan ya. Nah, garis-garis ini, maka saya tujuannya adalah garis vertikal list blank atau batas genteng sebelah belakang. Saya blok dulu garis tujuan, kemudian saya klik extend ya pada tab modify, saya klik extend, ini dia. Nah, kemudian saya klik garis datar ini ya. Nah, maka dia memanjang sampai ke situ ya. Yang ini juga saya klik, yang di atas ini juga saya klik, jadi dia memanjang. Nah, jika selesai enter ya, atau skip satu kali pada keyboard. Nah, jadi dia sudah sampai ke belakang ya. Nah, kemudian yang di depan juga ini ada dua garis ya yang harus dipanjangkan ya di atas. Jadi caranya klik dulu, blok dulu objek tujuan, kemudian klik icon extend pada tab modify. Ya, kemudian klik garis yang akan dipanjangkan, 1, 2, selesai. Ya, lalu enter satu kali atau skip pada keyboard untuk membatalkan atau mengakhiri perintah extend. Ya, sampai sini dulu teman-teman ya. Selanjutnya kita lihat pada video berikutnya. Jadi jangan lupa ya, yang tidak dihapus ini ya, lihat gambar-gambar yang tidak dihapus, teras berikut semua ya, mulai dari genteng sampai tiang-tiang ke bawah semua. Slope atas bawah garisnya tidak boleh dihapus, dinding terluar kanan dan kiri tidak boleh dihapus, garis displang terluar yang vertikal dan garis displang 2 di bawah ini yang horizontal, juga displang yang di luar terluar bagian depan, dan garis knock ya, 3 garis knock itu tidak boleh dihapus ya teman-teman ya. Juga satu paket atap teras itu tidak boleh dihapus ya, karena itu nanti jadi tampak samping ya, jadi tampak samping kiri. Karena memang dalam potongan B waktu kita buat memang ini bukan dalam bentuk potongan tapi dalam bentuk tampak samping ya, karena dia tidak terpotong garis potongan ya, seperti itu. Oke teman-teman, klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project. Selanjutnya kita masuk pada video berikutnya ya. Demikian. Assalamualaikum, salam sejahtera.